Hai sobat semua, balik lagi di YouTube saya ya. Kali ini aku mau cerita sedikit tentang hantu-hantu yang sering dibuat film. Ada 6 hantu yang sering dikisahkan dalam film. Tapi sebelum saya bercerita, ada baiknya teman-teman subscribe channel ini dulu, supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Yaitu yang pertama yaitu hantu Hikiko-san. Konon Hikiko-san sebenarnya adalah seorang gadis tidak beruntung yang selalu disiksa oleh orang tuanya sendiri. Pukulan dan tendangan dari kedua orang tuanya ini membuat wajah Hikiko lama-kelamaan rusak tak berbentuk. Membuat Hikiko dibuli oleh teman-teman sekolahnya. Sayangnya para guru di sekolahnya tak berbuat apapun melihat Hikiko menjadi korban bullying. Malah para guru ini ikut menyiksanya dengan memarahi Hikiko. Kisah Hikiko-san sendiri terbagi menjadi dua versi. Versi pertama mengisahkan Hikiko yang sudah tidak tahan lagi akhirnya bunuh diri dan menjadi spirit yang menghantui para pembuli. Namun ada juga versi yang kedua, yaitu menceritakan Hikiko dan seekor anak kucing. Dalam cerita yang lebih panjang, diceritakan Hikiko menemukan seekor anak kucing di perjalanan pulang. Dan sejak saat itu, Hikiko merawat anak kucing itu dengan memberinya makan dan sebuah kardus untuk tidur. Sayangnya, wajah Hikiko yang terlihat bahagia karena kucing itu tidak disukai oleh para pembulinya. Kemudian keesokan harinya, Hikiko tidak menemukan kucing itu lagi. Malah menemukan sebuah surat bertuliskan, jika ingin melihat kucing itu hidup, datang ke tempat parkir sekarang juga. Begitulah isi dari surat tersebut. Dengan cepat, Hikiko pun pergi ke tempat parkir. Ia dikejutkan dengan pemandangan mengerikan. Leher anak kucing itu diikatkan ke mobil salah satu guru. Beberapa saat kemudian, guru pemilik mobil tersebut naik dan mulai menjalankan mobil tanpa menyadari ada anak kucing terikat di mobilnya. Melihat hal itu, Hikiko melompat untuk melindungi kucing tersebut. Ia memegang erat tali dan melindungi anak kucing itu dengan tubuhnya. Mobil itu sempat berjalan beberapa kilometer sampai menyeret tubuh Hikiko. Akhirnya, sang guru baru sadar menghentikan mobilnya. Ketika guru keluar dari mobilnya, ia menemukan anak kucing itu dalam keadaan selamat. Sayangnya, Hikiko tewas karena terseret selama beberapa kilometer. Dalam versi ini diceritakan para pembuli Hikiko ditemukan tewas secara misterius 2 hari setelah meninggalnya Hikiko. Ada juga yang mengatakan kalau Hikiko menjadi Ario, sosok hantu wanita pendendam yang meneror korban-korbannya. Setelah menjadi Anrio, Hikiko menghukum dan membunuh anak-anak yang membuli orang lain. Terkadang ia juga membunuh orang-orang tanpa alasan. Dan yang kedua adalah hantu teke-teke. Jadi menurut legenda Jepang, munculnya teke-teke berawal dari kisah bullying yang dialami oleh seorang siswi bernama Kashima Reiko. Semasa sekolah, Reiko dikenal sebagai siswi pemalu dan penakut. Dua karakteristik itulah yang membuat Reiko jadi sasaran empuk bullying oleh teman-temannya. Suatu hari, Reiko menunggu kedatangan kereta api di stasiun Shinkansen, yaitu jalur kereta api cepat di Jepang. Nah, pas lagi menunggu di peron itulah, Reiko lagi-lagi jadi korban bullying. Saat itu, temannya yang super jahil meletakkan jangkrik di bahu Reiko. Si teman gak pernah menyangka bahwa kejahilannya berakibat fatal. Saking kagetnya dengan jangkrik yang tiba-tiba bertengger di bahunya, Reiko terjatuh ke rel dan langsung disantap oleh kereta api cepat. Reiko tewas seketika, dan lebih mengerikan lagi, tubuhnya terpotong menjadi 2. Dari kepala sampai ke pinggang dan dari pinggang sampai ke kaki. Dendam terhadap kelakuan temannya, hantu Reiko bergentayangan. Ia muncul sebagai teke-teke dengan tubuh yang telah terpotong menjadi 2 bagian. Sosok teke-teke berjalan dengan menyeret tubuhnya. Dia berjalan bukan dengan kaki, melainkan dengan tangan.
kamu bisa melihat dengan jelas tubuhnya yang terpotong, seakan itu belum cukup menyeramkan. Teke-teke juga memegang sabit di salah satu tangan. Sabit tersebut dia gunakan untuk memotong tubuh orang yang nggak bisa menjawab pertanyaannya. Saat bergentayangan di malam hari dan melihat calon korban, teke-teke akan bertanya, "Di mana kakiku?" Supaya selamat dari sabetan sabit, orang harus menjawab pertanyaan tersebut dengan "di jalur mesin." Itu adalah jalur kereta tepat Reiko terbunuh dan tubuhnya terbelah dua. Mungkin saat itu temannya yang menjahili Reiko berpikir bahwa perbuatannya adalah hal sepele. Tapi siapa sangka perbuatan yang dia pikir sepele itu mengakibatkan hal yang sama sekali enggak sepele. Lantas, apakah benar bahwa hantu teke-teke ini pernah membunuh orang? Menurut cerita yang beredar, ada dua orang yang menjadi korban, yakni seorang siswa dan seorang masinis. Si siswa terbunuh pada malam hari ketika ia pulang ke rumah dan melintas di gedung tua. Di atas gedung tua itu, sosok teke-teke bertengger melihat ada korban potensial. Ia pun turun menghampiri si siswa dan mengayunkan sabit padanya. Sementara itu, si masinis terbunuh saat musim salju, ketika kereta yang dikendarainya menabrak sesuatu. Ternyata sesuatu tersebut adalah hantu teke-teke yang berada di tengah-tengah rel. Teman si masinis memutuskan untuk mencari pertolongan pada polisi, sedangkan si masinis masih berada di tempat untuk menjaga kereta. Naas, ketika temannya kembali, si masinis ditemukan merenggang nyawa di tiang listrik dengan teke-teke memeluk tubuhnya. Dan yang ketiga adalah hantu di sumur tua, atau yang biasa dikenal dengan hantu Okiku. Okiku Ido atau sumur Okiku merupakan bagian dari legenda mistis paling terkenal di Jepang. Kabarnya, sumur ini merupakan tempat bersemayam arwah Okiku, seorang gadis cantik yang dibunuh dengan dilemparkan ke dalam sumur. Okiku Ido berada di Puri Meiji, yaitu di Kui, Jepang. Puri itu sendiri termasuk salah satu contoh terbaik dari peninggalan arsitektur zaman feodal Jepang. Okiku Ido bisa ditemukan di halaman kompleks Puri. Sumur tersebut dihalangi jaring kawat dan dikelilingi tonggak-tonggak batu untuk melindungi para pengunjung yang ingin mengintip ke dalam. Ada banyak mitos yang melegenda mengenai Okiku dan kemalangan yang membawanya menuju kematian. Menurut salah satu versi, Okiku adalah pelayan yang merusak atau menghilangkan 1 dari 10 pusaka milik tuannya, Asayama Tetsusan. Atas kesalahan ini, Okiku dihukum mati dan jasadnya dilemparkan ke dalam sumur. Sejak itu, setiap malam terdengar suara Okiku yang meratap sambil menghitung pusaka dari dalam sumur. Begitu sampai ke angka ke-9, suara berubah menjadi tangisan memilukan. Kabarnya arwah Okiku baru bisa ditenangkan jika dari atas ada orang yang berteriak 10 untuk melengkapi hitungannya. Kisah Okiku berkembang menjadi cerita rakyat terkenal di Jepang. Kisah tersebut diceritakan kembali di teater kabuki dan populer dengan judul Bancho Sarayashiki. Dan yang keempat adalah hantu Oiwa. Oiwa adalah salah satu cerita hantu yang terkenal yang pernah ditulis di Jepang. Ini dikenal dengan sebutan Yatsuya Kaidan, yang menceritakan seorang wanita yang diracuni oleh suaminya yang tidak setia, sehingga membuat dirinya hadir sebagai hantu yang penuh rasa balas dendam. Dalam awal kisahnya, Oiwa merupakan seorang gadis yang cantik dan tinggal di sebuah kota kecil di Jepang. Pacarnya bernama Iemon. Iemon merupakan bukan seorang yang kaya raya, namun Oiwa mencintainya apa adanya. Oiwa merasa sangat bahagia bersama pacar sekaligus teman sejak kecilnya tersebut, mengajak dirinya menikah.
Setelah pernikahan, mereka terlihat sangat bahagia dan hidup bersama. Oiwa tidak mempermasalahkan bila pria pilihannya tersebut tidak kaya. Namun, setelah beberapa waktu berlalu, Oiwa mulai marah dan depresi dengan sikap malas dan tidak berusaha sang suami. Hal ini menyebabkan imun sang suami menjadi benci terhadap istrinya tersebut dan mulai mencari wanita lain, yaitu bernama Aume. Mereka berpacaran beberapa bulan tanpa sepengetahuan Oiwa. Aume sangat mencintai Lemon meskipun dirinya mengetahui bila dirinya telah menikah. Suatu hari, ayah dari Aume yang merupakan orang kaya datang untuk melihat Imon. Sang ayah merasa malu dan kecewa karena Imon merupakan pria yang telah menikah. Namun, karena anaknya begitu mencintai Imon, sang ayah tidak dapat melarangnya dan akhirnya memberikan sebuah solusi kepada Imon. Sang ayah memberikan penjelasan panjang bagaimana syarat agar Imon dapat menikah dengan anaknya. Dengan berpikir panjang, setelah mendapatkan penjelasan dari ayah Aume, Imon akhirnya merencanakan jahat di pikirannya. Dirinya memutuskan untuk membunuh Oiwa dan juga bayi yang dikandungnya. Menurut dirinya, cara termudah untuk melakukan itu adalah meracuni Oiwa dan membuatnya terlihat meninggal karena sebuah penyakit. Oiwa sama sekali tidak menyadari niat jahat sang suami. Oiwa hanya memikirkan hal-hal bahagia ketika bayinya akan lahir, tanpa mengetahui sebuah rencana jahat yang akan membuat dirinya dan sang bayi terbunuh. Suatu malam ketika Oiwa dan Imon akan melakukan makan malam bersama, dirinya melihat sang suami yang bersifat aneh dan khawatir. Oiwa memberinya perhatian kepada sang suami agar segera memakan makanannya. Namun sang suami tidak akan menyentuh makanannya dan memarahi Oiwa untuk berhenti mengkhawatirkan dan makan makanannya sendiri. Sang suami juga mengatakan Oiwa harus makan yang banyak untuk kesehatan sang bayi. Akhirnya Oiwa menyerah untuk membujuk Imon makan bersamanya dan mulai memakan makanannya sendiri hingga akhirnya tidak lama dirinya jatuh sakit. Imon melihat Oiwa yang jatuh sakit karena racunnya telah bekerja. Imon seolah tidak peduli dan membiarkan Oiwa menderita karena racun tersebut. Namun, Oiwa tidak meninggal begitu saja. Wajah cantiknya berubah menjadi buruk karena efek dari racun tersebut dan akhirnya Oiwa tidak sadarkan diri. Imon terlalu takut dan rencana jahat yang dirinya lakukan sendiri, sehingga dirinya hanya meletakkan tubuh Oiwa yang telah tidak sadarkan diri tersebut di atas tempat tidur. Beberapa waktu berlalu, Oiwa terbangun dari koma dan tidak meninggal. Tanpa mengingat kejadian apapun sebelumnya, namun dirinya kehilangan sang bayi dan wajahnya berubah menjadi buruk. Imon yang merencanakan niat jahat tersebut merasa depresi karena Oiwa tidak meninggal. Hingga suatu malam, dirinya membawa Oiwa untuk berjalan cukup jauh. Sampai akhirnya mereka dekat dengan sebuah jurang. Imon melihat sekitar terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada siapapun selain dirinya dan Oiwa di tempat tersebut dan kemudian mendorong Oiwa ke jurang. Setelah kejadian tersebut, Oiwa meninggal dan tubuhnya dibawa oleh Imon dan dimakamkan. Setelah rencana untuk menghilangkan sang bayi dan istri akhirnya berhasil, Imon segera merencanakan pernikahannya dengan Aume. Suatu malam sebelum pesta pernikahan dilakukan, Imon melihat lampu di sebelah tempat tidurnya meredup dan berkedip-kedip. Dengan tanpa curiga apapun, Imon berniat untuk membetulkan lampu tersebut. Namun secara tiba-tiba, wajah Oiwa yang muncul dari lampu tersebut dan semakin membesar, kemudian mengatakan pengkhianatan dengan nada yang marah. Imon yang terkejut dan juga ketakutan mengambil sebuah tongkat kayu dan memukul muka tersebut. Namun Oiwa menghilang dan berubah menjadi lampu lagi yang terjatuh ke lantai.
karena terpukul oleh Imon. Kemudian setelah itu, Imon juga mendengar sebuah suara wanita dari luar rumahnya. Imon masih tidak mempercayainya dan menduga karena akibat terlalu banyak minum alkohol. Dan kemudian lanjut tidur lagi. Hari berikutnya, Imon telah melupakan kejadian misterius yang terjadi semalam. Dirinya dan Aume melakukan pernikahan. Setelah Imon membuka kerudung pengantin yang digunakan oleh Aume, secara tiba-tiba wajah Aiwa yang muncul menggantikan wajah pengantinnya tersebut dan mengatakan hal yang sama seperti kejadian semalam. Imon yang sangat ketakutan dan panik akhirnya mengeluarkan pedang miliknya dan melayangkan ke arah penampakan Aiwa tersebut dan memutuskan kepalanya. Namun setelah itu, kepala Aiwa yang terpenggal tersebut berubah menjadi Aume, sama seperti kejadian di rumahnya yang kemudian sebuah tawa kecil terdengar. Keadaan semakin buruk membuat Imon lari ke rumah kecilnya dan mencari tempat untuk bersembunyi. Kemudian sang kakek Aume yang marah dan murka karena Aume telah meninggal mendatangi rumahnya untuk mencarinya. Kemudian Imon membuka pintu tersebut. Namun hal yang sama terjadi lagi, yaitu wajah sang kakek Aume berubah menjadi Auwa dengan mengatakan hal yang sama, sehingga Imon melayangkan pedangnya lagi, membuat sang kakek Aume juga meninggal. Merasa frustasi dengan apa yang terjadi dan dilakukan oleh dirinya, Imon lari tanpa tujuan, hingga akhirnya sampai pada sebuah tebing, dan diikuti oleh tawaan dari Aiwa yang terus terdengar di telinganya. Penduduk sekitar yang tidak jauh dari lokasi melihat dari jarak cukup jauh seorang wanita mendorong Imon jatuh ke jurang tersebut. Karena cukup terkenalnya kisah hantu ini, beberapa film pun sempat dibuat. Dan yang kelima adalah hantu Hanako-san. Sosok itu berwujud gadis berambut pendek dan memakai rok merah dengan baju putih bernoda darah. Hanako penghuni toilet wanita di bilik nomor 3 di lantai 3 pula. Banyak siswa yang percaya Hanako bisa berada di sekolah mana saja. Untuk memanggil Hanako, seseorang harus mengetuk pintu toilet bilik nomor 3 selama 3 kali dan bertanya, "Hanako-san, apakah kau ada di dalam?" Jika di dalam bilik itu ada Hanako, maka dia akan menjawab, "Ya, aku ada di dalam." Perilaku Hanako berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Legenda mengenai dirinya juga bervariasi. Beberapa cerita rakyat mengatakan saat bilik toilet dibuka, Hanako akan berdiri di atas toilet dengan tatapan kosong. Lalu dia akan menarik siswa itu masuk bersamanya dan mengunci pintunya. Beberapa pula yang mengatakan Hanako akan keluar dari bilik itu untuk mengejar siswa dan akan menyakiti mereka. Di daerah Yamagata, konon Hanako ini punya penampilan seperti kadal berkepala 3 yang akan memakan anak-anak. Sebuah legenda tentu memiliki asal-usul, termasuk sosok hantu ini. Tahun 1980, Jepang dihebohkan dengan pengakuan beberapa siswa yang diserang oleh Hanako. Hanako dipercaya sebagai korban bom saat Perang Dunia Kedua, dan dia mati saat berada di toilet. Ada legenda lain yang mengatakan Hanako adalah siswa yang selalu dibuli, dan dia memutuskan untuk gantung diri di toilet. Kemudian yang keenam yaitu hantu Kuchisake Onna. Hantu Jepang terakhir yang akan dibahas adalah Kuchisake Onna. Dia adalah hantu wanita cantik yang tewas terbunuh dengan mulut sobek. Arwahnya berkentayangan sebagai sosok wanita misterius dengan mulut tertutup masker. Dia akan bertanya kepada calon korbannya, "Apakah aku cantik?" Jika dijawab iya, Kuchisake Onna akan membuka masker dan memperlihatkan mulutnya yang sobek dari ujung telinga kiri hingga ke telinga kanan.
Setelah itu, dia akan bertanya lagi, bagaimana kalau sekarang? Jika dijawab iya, Kuchisake Onna akan mengoyak mulut korbannya dengan gunting atau pisau agar mirip dengan dirinya. Rumor tentang Kuchisake Onna berkembang pada masa Heian. Kuchisake Onna diyakini sebagai istri seorang samurai yang dibunuh karena ketahuan berselingkuh. Dikuasai amarah sang suami yang akhirnya merobek mulut istrinya yang cantik dengan pedang dan berkata, "Sekarang siapa yang bilang kamu cantik?" Rumor mengenai Kuchisake Onna kembali merebak di prefektur Nagasaki pada tahun 1979 dan sempat menyebabkan kepanikan warga. Sejumlah sekolah mewajibkan murid-muridnya pulang ke rumah berkelompok dengan didampingi guru atau orang tua, karena muncul beberapa laporan kepada polisi mengenai seorang wanita bermasker yang kerap mengejar anak-anak. Kisah Kuchisake Onna diadaptasi ke layar lebar berkali-kali. Beberapa judul film yang menceritakan kisah seramnya antara lain Kuchisake Onna pada tahun 1996, Kuchisake 2005, Carvet, dan Slit Mouth Woman in LA pada tahun 2014.